رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام صلينا للشيخنا ومعلمنا وأستاذنا خصوصا مصنف الكتاب الشيخ مصطفى الإمام شيخ القادر الجيلاني شيخ إبراهيم الخواتي محمد بن عبد الكريم السمان هذا الشيخ بن البنجري شيخ عمر الوداني من السنبوي شيخ بشر والعبدان البنجري شيخ محمد زيد بن عبد الغالي البنجري سنبوي البنجري والمصنف الجوري ومعلم علي البنجري ومسلم الخلاص الحبيب علي محمد المسلم الشيخ الشيخ محمد الغزالي رضي الله عليه درجاته في الجنة ويرفعنا بهم وبعلومهم أسرارهم ونفخاتهم أمثال خصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di sore hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Mubarakah untuk sama-sama kita menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama. Pelajaran kita selanjutnya yaitu syahadat. Sugiannya bagi syekh yang mursyid itu bahwa ia menilik, maliyati, maitihi akan hal muridnya. Hal muridnya itu supaya mengetahui akan barang yang wajib atasnya daripada segala sifatnya yang hendak diobatinya. Jadi perguruan itu, syekh mursyid itu maliyati dulu apa nang muridnya nih nang ketujuh nih sifatnya nih nang hendak diobati, dilihat dulu. Nah kayak Nabi kan ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah apa gawian dulu nih? Ujar Nabi, la taghdab, jangan amarah. Kenapa? Nang datang nih orangnya penyarikan. Nah orangnya penyarikan. Ada lagi orang datang, ya Rasulullah, kalau ini berbakti kepada siapa? Ibumu. Ada lagi siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Betul Pak? Abahmu. 3 kali ibumu. Kenapa? Inya pada tak diperhatikan ibunya. Jadi dia dipadai. Ayah Rasulullah, ada lagi orang datang, apa amalan baik? Ujar Rasulullah, ikam yang paling baik amalan itu sembahyang tepat waktunya. Kenapa? Yang datang nih orangnya mahir menambah sembahyang. Nah jadi itu ngarannya syekh mursyid cuma itu. Maliyati orangnya tuh namanya apa? Jadi balai lain. Nah kayak hadis-hadis Nabi Nuhan datang sih mau bertakon apa nama amalan yang bagus ini ya Nabi, apa nama ini? Ya Rasulullah, orang apa nama amalan yang baik? Ujar Nabi, amalan ikam itu khairukum lisan. Sebaik-baik kamu itu yaitu orang yang paling bagus lawan ini. Nah jadi Nabi kalau ada orang datang takwan lain-lain jawabannya.
Kenapa? Nang datang panyarikan lawan ini. Jadi dipanggil sebaik-baik orang yaitu orang nang paling bagus lawan istri. Nah itu. Kenapa? Nang datang panyarikan lawan ini. Nah itu. Kayak itu juga syekh mursyid itu kayak itu. Lain-lain. Namun yang datanginya sudah berbakti lawan kita. Nang datang ininya memang ada penyarikan. Ya Rasulullah, malam-malam jangan penyarikan. Orangnya sudah penyarikan, ada penyarikan orangnya. Nah, jadi itu nang syekh mursyid melihat orangnya. Apa yang hendak diobatinya itu. Maka sebianya nang orang berobat itu lah, obat itu pahit. Lamunya kada BPJS larang harganya berobat supaya sehat. Nah itu juga orang sulit mengobat itu. Maka sebianya bagi Syekh Mursyid itu pada permulaan jalan murid itu bahwa menyuruh akan dia taubat. Nah itu dulu, taubat dulu. Berapa kali taubatnya? 1000, 2000, 3000. Nah bertaubat dulu daripada segala maksiat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bertaubat dulu. Yang zahir dan maksiat yang batin, sombong, takabur, ujub, sum'ah, riya, hasad, dengki, banyak penyakit di hati, dosa di hati. Namunnya kita misalnya kada mancuntan zahirnya, kada berbuat jahat, kada maksiat zahirnya, batinnya anak kita maksiat. Maka benar-benar nang sombong berat. Rasa harap pada anak, rasa harap pada laki, rasa harap pada bini, rasa harap pada cucu, rasa harap pada orang, sombong. Takabur, riya, minta lihat orang supaya dilihat orang bagus, supaya orang melihati. Nah itu waktu seorang beribadah baik, beribadahnya banyak, beribadahnya ditanggungi orang, tak pada situ ibadahnya. Iya, itu maksiat batin namanya. Nah itu kita namanya maksiat zahir, alhamdulillah. Dia bangla kada mencemtan, kada apa-apa. Oh, batinnya ini banyak kita. Taubat dulu. Kemudian apabila melihat syekh yang mursyid itu akan muridnya itu jahil dengan ilmu syariat dan ilmu tarikat. Ilmu syariat itu kayak apa wudu, apa pembatal wudu, apa pembatal sembahyang, takut syariat namanya. Namanya orang menolak sembahyang belajar ilmu sembahyang. Orang berwudu belajar ilmu berwudu, ujian dulu tuh tamunya ada ilmunya ngarannya syariat, diamalkannya ngarannya tarikat. Makanya kita belajar berwudu. Apa? Belajar berwudu saja mau berwudu niatnya. Niat apa? Basuh muka. Ingin mana basuh muka? Belajar. Jangan boleh cipoi aja. Cipoi pada no.
harus basah, mana basah, mulai tubuh lembut sampai di bawah dagu. Nah, belajar karena syariat, diamalkannya namanya berwudu, karena tarikat. Jadi syariat, belajar dan ilmu tarikat. Kayak apa membatal wudu, belajar. Guring misalnya aku ada batal, katanya cuma tak guring beneran. Nah, kalau tak mengalami membatal wudu, batal wudunya, ada tahu saja. Tak guring berbatal wudu. Bepandir dalam sembahyang, kayak apa bepandir dalam sembahyang? Batal sembahyang. Bepandir namanya dengan sengaja. Berdehem-dehem dalam sembahyang. Batal sembahyang. Jadi jahilin namanya jahil dengan ilmu syariat dan ilmu tarikat, maka mengajar ia akan dia bila jadi sidin dulu. Pada pertama itu dengan ilmu usuluddin. Apa usuluddin itu? Yaitu yang sekadar fardu ain dengan membaca Aqaid Imam Ghazali rahimahullah taala yang tersebut pada awal kitab Ihya Ulumuddin, seperti yang disebutkan oleh Maulana Sayyidi Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah taala di dalam kitabnya yang pertama Ad-Da'watul Tammah wa Tadzkiratul 'Ammah. Belajar dulu sifat 20 mengenal Allah. Siapa Allah itu? Yang fardu ain kita wajib tahu apa? Yaitu Allah itu bersifat kesempurnaan. Nah itu dulu wajibnya. Mustahilnya apa? Mustahil bersifat kekurangan. Nah itu tauhidnya. Yakin tuh? Ada bui buang gaya. Apakah sifat 20 wujud tidak bakal itu kita wajib mengetahuinya. Yang meyakini yang secara global Allah itu bersifat kesempurnaan, mustahil bersifat kekurangan. Nah itu aja dulu ijmali dulu. Secara jumlah hanya dirajin syariat mulai kayak apa wudu, kayak apa sembahyang, kayak apa puasa, kayak apa zakat, kayak apa naik haji. Ini orang naik haji kita nih 4 Mei kita hari sok berangkat orang Kalimantan Selatan Banjarmasin kloter pertama tanggal 4 dan selamat dapat haji mabrur. Dilajari manasik syariat ngarannya. Jangan namanya hendak umrah, belajar manasik umrah supaya jangan bahapal umrah. Banyak bahaji, belajar ilmu bahaji nyaman. Kadang ngalih ada ilmu tuh nyaman, namanya kada ilmu tuh ngalih sulit. Iya, lamunya kita berilmu itu kan lampu. Lamunya kita kada berilmu itu kada belampu. Berumrah kada belampu, bahar. Berumrah kada belampu. Bahaji kada belampu, bahar juga. Luputnya namanya bahar, kasipak batu. Nah, lamunya berilmu nyaman, kada salah jalan. Artinya kada salah bahasanya. Wa yakfi man arada suluka tariqillahi fi ma'rifati ulumil imani ay ya'rifa wa ya'lama ba'da aqaidil a'immatil mujma'i ala ilmihim wa amanatihim wa salahihim مثل الإمام الحجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى وأقام
عقيدته التي أوردها في أول كتاب فوائد العقائد من كتاب إحياء علوم الدين. وفي ذلك كفاية ونهاية. وقد ذكرنا في أوائل كتاب إتحاف السائل وفي خاتمة النصائح الدينية عقائد مختصرة جامعة فيها الكفاية للسالك الناسك. Artinya ujar Imam Ghazali, artinya dan memadailah akan orang yang berkehendak menjalani akan tariqat ahlillah, yakni ahli sufi. Kita belajar tasawuf di dalamnya. Di dalam ma'rifah akan ilmu iman, yakni ilmu usuluddin. Ma'rifah hanya mengenal Allah, ilmu mengenal Allah ketuhanan. Bahwa mengenal dan mengetahui ia atas setengah aqaid. Beberapa imam yang muwafakat sepakat, yang masyhur kada gua gail lagi, kada nukilan, kada saucap-ucap aja atas ilmu mereka itu dan amanah mereka itu, dan muwafakat atas saleh mereka itu, yaitu seumpama Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, namanya Imam Ghazali ini sudah mengajari luar biasa sudah. Ada betah luput lagi. Nang luput itu, nah ya nang bahapa kitabnya tulis tangan. Ini kada ada orang menjual kitabnya aja. Nah, aku aja mau ulah kitab ini. Tahunya si Dina maulah, nah tulisannya aja luput, bacaannya luput, barisnya luput. Nah, itu. Al-Qur'annya luput, hadisnya luput. Nah, kayak apa namanya? Tulisannya, Qur'annya salah, hadisnya salah. Namanya Imam Ghazali ini melajari. Nah itu kalau betah lagi. Pada awal kitab Fawaidil Aqaidi daripada kitab Ihya Ulumuddin, yaitu memadailah bagi orang yang salik, bagi orang yang berjalan, yang berkehendak menjalani tariqat ahli sufi ini di dalam di dalam yang demikian itu. Dan yaitu sehingga sehabis-habisnya ilmu usuluddin. Nah, apa ilmu usuluddin itu? Tauhid, mengenal Allah. Jangan kena tauhid. Karena ada orang melajari kada sembahyangan lagi, jangan pati tamat sembahyang. Ini namanya ada di kampung itu kada ada pengajian, kada ada orang melajari. Nang pengajian nih, nah situnya masuk ilmu-ilmu nang hanya ilmu-ilmu nang kada sembahyang lagi. Kenapa? Di situ orang ada belajar dalam kitab ada. Nah, situnya masuk nang ilmu nang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kada perlu sembahyang, kada perlu puasa, kada perlu zakat, kada perlu nikah-nikahan. Nyahandap siapa? Nah itu sesuai dalam kehendak. Itu dasarnya darinya Al-Quran juga ajarnya, hadis juga ajarnya, tapi luput. Nah, itu. Contohnya hanya memaham luput telah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang benar. Dalam Quran berarti orang itu sesat jadinya. Kenapa? Adalah orang pada sesat kita tunjuki. Oh iya, tunjukkan aku jalan yang benar itu mana.
Berarti orang minta tunjuki jalan benar itu sesat ya benar. Jadi orang sembahyang itu ya sesat. Jadinya padahal salah itu. Memahaminya salah. Kita ini kada bawa lamunya kada petunjuk Allah. Kada bawa kita, makanya kita selalu meminta petunjuk Allah. Lamunya kada ada petunjuk Allah, jadi kita luput. Nah itu adanya salah. Oh maaf. Pahamnya salah. Ini ya orang kada paham juga. Lamunya kada sasar. Saya kenapa kita menunjuk minta tunjuk makan jalan. Nah berarti minta tunjuk jalan itu sasarnya. Nah jadi orang semua itu sasar. Nah itu ya. Al-Quran juga dalilnya, tapi dipilih setakannya, dibaliknya. Ada orang muncul itu kita nih kata bahwa kecuali petunjuk Allah. Kada obat apa-apa kita kecuali pertolongan Allah itu Allah nang muncul adanya ada. Nah itu. Contohnya Al-Quran juga dalilnya, tapi luputnya memahaminya. Dan kita nih selamat, anak cucu kita selamat, yang ada nang tempat-tempat pengajian nang luput itu tadi salah. Yakni ilmu usuluddin, dan lagi kami sebutkan pada awal kitab Ittihadus Sa'idi dan khatimah kitab An-Sa'idiyah akan aqaid yang mukhtasar, yakni himpunan, yaitu terhimpun di dalamnya ilmu usuluddin, yaitu memadailah bagi orang yang salik, yang nasik, yakni berbuat ibadah. Nasik, ya menasik yakni orang yang berbuat ibadah. Jadi orang yang beribadah di sini adanya sudah kitabnya, supaya inya itu beribadah itu bujur. Siapa yang kita sembah, siapa kayak apa orang yang kita sembah, ada sudah ilmunya. Dan demikian lagi sugiannya bagi syekh yang mursyid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga-keluarga kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa, dan mudah-mudahan kita bertahan di masa Allah pada surga yang biasa. Amin ya rabbal